Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali dan masih diberi kesehatan, diberi nafas kehidupan. Dan pada hari ini kita ada bersama-sama di sini untuk beribadah. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dan saya mengundang untuk kita semua bersaat teduh sejenak. Kita mengucap syukur serta mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk kita bangkit berdiri karena kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa di surga. Hormat bagi Bapa surga. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan bagi kita dalam ibadah saat ini datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang setia memelihara ciptaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita sekalian. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita akan mengangkat satu pujian, Through It All.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau nyatakan bagi kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami juga menyadari bahwa dalam kehidupan yang kami jalani, kami melakukan dosa, pelanggaran dan kesalahan di hadapan-Mu. Di saat ini ya Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu, seraya mengaku atas apa yang telah kami lakukan, menyimpang dari firman-Mu, menyakiti hati-Mu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ampunilah kami, agar hidup yang Engkau berikan kepada kami, dapat kami nyatakan dalam keseharian kami, kasih dan kemurahan Tuhan bagi sesama kami. Kiranya dengan pengampunan yang Engkau berikan, hidup kami dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan daripada-Mu. Amin. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat satu pujian, kita mau bersorak-sorai bagi Raja dan Penebus kita. Hai dunia, gembiralah. Bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus
bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 116, ayat 13 sampai dengan 19. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku abdi-Mu. Aku abdi-Mu, anak dari abdi-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Harrison Butar-Butar. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil, yang terambil dari kitab suci, kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Dan saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kitab ini ditulis oleh Lukas, seorang yang sangat teliti. Dia seorang tabib atau sekarang kita katakan seorang dokter yang sangat teliti. Hal itu dia sampaikan di dalam pembukaan kitab Lukas itu, bahwa semua yang dia tuliskan itu adalah sebuah informasi dari saksi mata. Yang kedua, dari pelayan Tuhan yang telah diselidiki dengan seksama. Dengar baik-baik. Telah diselidiki dengan seksama dari asal mulanya oleh Lukas. Jadi Lukas bukan seorang yang gampang menerima informasi, tapi dia tahu persis semua yang dia sampaikan di dalam kitab ini adalah sesuatu yang bisa dipercaya. Validitasnya begitu bagus, akuratnya sangat akurat. Karena disampaikan oleh saksi mata, yaitu orang yang mengalami langsung, melihat langsung, dan mendengar langsung. Itu definisi dari saksi mata. Dan pelayan firman Tuhan yang punya kredibilitas di dalam menyampaikan informasi. Dan dalam kisah ini sebenarnya ada latar belakang sebelum malaikat Gabriel mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yaitu kisah di mana Elisabet dan Imam Zakaria yang tidak punya anak, beserta juga berita tentang akan mengandungnya Maria yang disampaikan oleh Gabriel. Dua peristiwa ini adalah dua peristiwa yang sebenarnya saling terkait dalam kasus atau dalam karya keselamatan kedatangan Tuhan yang pertama di Bethlehem. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini berkaitan dengan minggu keempat yang kita rayakan sekarang, minggu keempat Advent, yaitu minggu bersukacita karena kedatangan Sang Juru Selamat. Kenapa demikian? Karena ada berita yang membuat sukacita, yaitu berita bagi Tuhan tidak ada yang mustahil yang disampaikan kepada umat Tuhan. Dan kita mau bicara dulu tentang latar belakang kisah ini, bahwa di mana sebelumnya Zakaria dan Elisabet mengalami kesulitan karena dia tidak punya anak. Dan itu terlihat dalam kisah pasal 1. Dan di situ jadi dipaparkan bahwa Zakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia, sedangkan Elisabet ada anak keturunan daripada Harun. Dan mereka berdua sudah lanjut usia dan tidak punya anak. Sebuah kemustahilan tidak punya anak, tetapi ada sebuah kegalauan di hati mereka. Karena sebagai seorang imam tidak punya anak. Tentu akan ada omongan orang tentang hal-hal tersebut. Penyebabnya baik yang positif maupun yang negatif. Dan ketika itu datanglah malaikat Tuhan, yaitu malaikat Gabriel, menyampaikan kepada Zakaria bahwa Elisabet akan mengandung. Tetapi ternyata reaksi daripada Zakaria itu reaksi yang kurang positif. Dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Itu terlihat dalam ayat 18b. Sebab aku dan istriku sudah tua. Dan kemudian hal inilah yang membuat Gabriel menanggapi atau merespon pernyataan Zakaria. Gabriel mengatakan karena kau tidak percaya maka engkau akan bisu sampai saatnya terrealisasi apa yang disampaikan Tuhan bahwa Elisabet akan mengandung. Dan kemudian berlanjut akhirnya Elisabet mengandung dan kemudian dalam kisah berikutnya yang juga menjadi satu kesatuan, di situ diceritakan Gabriel kembali mendatangi sosok wanita yang lain yaitu Maria ibu Yesus. Maria punya kasus yang berbeda karena Maria belum menikah. Tetapi kemudian malaikat berkata bahwa engkau akan mengandung. Dan memang sikap yang dipertunjukkan oleh Maria tidak berbeda jauh dengan Zakaria. Maria berkata, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi?
gitu ya. Tetapi Maria menanggapinya dengan lebih baik. Ketika ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Maria dengan baik mengatakan, aku ini hanya pelayan Tuhan dan jadilah seperti yang disampaikan itu. Nah, sikap ini berbeda sekali. Maria walaupun kurang atau tadinya tidak percaya, tetapi karena dia tahu bahwa yang disampaikan itu adalah dari Tuhan, maka dia menempatkan diri dia sebagai seorang pelayan Tuhan yang percaya dan taat kepada apa yang disampaikan oleh malaikat yang diutus oleh Tuhan. Sehingga dia mempercayai itu dan dia bilang, jadilah seperti yang disampaikan tersebut. Walaupun aku belum bersuami, sebab sesungguhnya aku ini pelayan Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Itu di ayat 38. Nah, setelah itu memang selanjutnya kita tidak bahas di dalam ceritanya, tapi ujung ceritanya adalah memang Elizabeth mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis, sedangkan Maria melahirkan Yesus. Intinya kedua-duanya mengalami peristiwa mukjizat. Yang satu tidak mungkin melahirkan karena sudah tua, sedangkan yang satu tidak mungkin melahirkan karena belum menikah. Tetapi kedua-duanya menjadi mungkin karena ada firman Tuhan yang disampaikan Gabriel bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa pernyataan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu adalah sebuah kepastian. Dan itu terlihat ketika Elizabeth mengandung dan melahirkan, juga Maria mengandung dan melahirkan. Bahkan Maria yang tadinya sangat ketakutan karena melahirkan tanpa suami, tetapi dapat melewati itu dan melewati semua kegalauan hatinya, bahwa dia akan dihukum, akan dirajam dan segala macam, tapi dia lewati itu dan dia menemukan kebahagiaan ketika setelah melahirkan Yesus Kristus. Paling tidak ada 3 hal yang kita bisa tangkap makna dari pernyataan Gabriel, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil merupakan berita sukacita. Seperti pemaknaan kita di minggu keempat adalah minggu sukacita. Minggu Advent keempat ada minggu sukacita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah berita sukacita bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari semua masalah kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil membuat sebuah pernyataan yang tegas bahwa bagi Tuhan semua masalah terlalu mudah untuk diselesaikan. Jika Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil untuk diselesaikan. Memang dalam kasus-kasus tertentu ketika pergumulan datang, kita sering merasa bahwa persoalan yang kita alami lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tetapi hari ini di minggu keempat, saya berdoa untuk kita semua, agar kita meyakini penuh bahwa Tuhan kita lebih besar daripada semua persoalan yang ada. Kegalauan, kesusahan atau apapun, bahkan ketakutan yang dialami Maria dapat dilewati. Dan dia bersuka cita pada akhirnya karena dia taat. Karena aku ini hanyalah pelayan Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu. Dan dia menemukan bahwa apa yang dia sikapi dengan baik itu menghasilkan kebahagiaan dan kebaikan, bahkan sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Memang pergumulan akan membuat kita goyah di dalam meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dalam beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan telepon bahwa ada satu keluarga yang terkena COVID. Keluarga dekat kami juga. 8 orang terkena COVID. Ada yang mengalami kerusakan paru. Ada yang mengalami staminanya terganggu. Tapi 8 orang satu keluarga kena. Di Papua. Dengan tingkat kualitas medis yang tidak terlalu baik seperti di Jakarta. Satu keluarga kena COVID. Tetapi mereka percaya dan tidak hilang percaya. Ketika beberapa waktu kami melakukan persekutuan
secara daring. Dan saya lihat mereka begitu meyakini bahwa Tuhan baik. Dan mereka punya iman yang luar biasa bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Dan sekarang mereka sudah sembuh semua. Walaupun masih ada dampaknya, khususnya yang mengalami kerusakan paru karena virus tersebut. Tetapi saya lihat semangat dan keyakinan di dalam Tuhan bahwa Tuhan lebih daripada semua masalah mereka. Memang di awal-awal mereka bersaksi bahwa mereka juga sempat bertanya di mana Tuhan. Karena seluruh keluarga itu, 8 orang terkena. Tidak ada yang terkecuali. Dan semuanya mengalami kesusahan. Tetapi di pertengahan penderita mereka, mereka bilang bahwa mereka kembali menemukan perjuangan iman mereka. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, makna dari kata Gabriel atau pesan yang dibawa oleh Gabriel bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil memiliki makna kedua. Bahwa itu adalah berita sukacita. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan, jangan pernah engkau menjadi lemah. Jangan engkau menjadi terlalu takut. Jangan engkau dan saya juga menjadi terlalu gentar. Bahkan putus asa. Karena semua pergumulan yang sedang ada di sekitar kita ataupun melanda diri kita. Ada pandemi. Ada resesi ekonomi yang luar biasa. Ada kesulitan-kesulitan yang silih berganti. Karena kesulitan ini begitu besar sekarang ada di tengah-tengah hidup manusia sekarang ini. Saya tidak menjanjikan apa-apa. Tapi saya menyampaikan firman Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan di dalam itu ada pengharapan. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan satu orang pun umatnya jatuh tergeletak. Tidak akan membiarkan satu orang pun yang mengasihi dia putus asa dan melakukan bunuh diri. Karena pengharapan tetap ada di dalam Tuhan. Karena dia maha kuasa. Tuhan yang hebat. Tuhan yang hidup. Tuhan yang tahu pergumulanmu dan pergumulanku. Tuhan yang mengasihimu dan mengasihiku. Dia tidak akan membiarkan dirimu dan diriku jatuh tergeletak. Dia selalu siap menjaga dengan kuasanya. Dan tidak ada yang terlalu sulit buat dia di dalam menolong saudara dan saya. Saya juga kembali menceritakan ada satu lagi. Beberapa hari yang lalu telepon kepada saya. Bahwa anaknya ada beberapa yang sakit. Ini sesuatu yang luar biasa. Anak yang kedua ketika lahir dalam kondisi jantung bocor. Dan dokter mengatakan waktu lahir itu bahwa tidak ada harapan hidup. Kemudian kami, seluruh persekutuan kami berdoa. Dan Tuhan memberi kasih karunia untuk memperpanjang umurnya. Sehingga anak ini secara ajaib jantungnya tertutup. Dan dia hidup. Sekarang kira-kira umurnya 7-8 tahun. Dan bulan lalu dia bersaksi dalam persekutuan daring kami. Dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tetapi beberapa hari sebelum dia menyanyikan pujian, sekitar 1-2 minggu sebelum menyanyikan pujian, adiknya yang baru lahir. Baru usia 1 bulan. Tiba-tiba tidak bisa bernapas karena paru-parunya satu tidak berfungsi. Dan kemudian dia harus dioperasi. Kami kembali berdoa. Dan Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan anak ini. Anak ketiga dari keluarga ini. Sehingga kakaknya bersaksi, dia bilang Tuhan baik. Tuhan baik. Aku mau bernyanyi katanya, umur 7 tahun. Dan kami semua sedih dan menangis terharu ketika dia menyanyi. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh luar biasa. Tapi apa yang terjadi beberapa 1-2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya ditelepon. Anak yang bernyanyi ini karena memuji Tuhan, dia pernah jantungnya bocor. Dan kemudian dia disembuhkan Tuhan. Dan dia bersyukur sama Tuhan karena adiknya yang paru-parunya tidak berfungsi masih bisa diberi hidup oleh Tuhan. Dia bernyanyi sama Tuhan. Tidak lama kemudian, tidak sampai 1 minggu. Dia tiba-tiba jalan dan dia tidak bisa melihat. Dia tabrak tembok.
ke kiri, ke kanan, tabrak tembok. Dia menangis, meraung-raung, kenapa begini? Akhirnya orang tuanya membawa ke rumah sakit. Dan setelah dicek, dia ternyata ada tumor di otaknya yang menghimpit, menekan kemungkinan saraf matanya. Dan sekarang harus diputuskan, sekarang ini masih belum diputuskan orang tuanya harus dioperasi atau bagaimana. Karena orang tuanya masih dalam keadaan kebimbangan. Tetapi yang saya mau ceritakan adalah orang tuanya berkata bahwa saya tidak percaya lagi Tuhan. Di mana Tuhan? Tuhan terlalu kejam membiarkan pergumulan yang begitu berat melanda kami. Saya hanya bisa berkata bahwa di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Tuhan mengasihimu dan keluargamu. Dan Tuhan punya rencana bagimu dan bagi kita semua umatnya. Walaupun sampai sekarang belum ada berita selanjutnya apa yang akan dilakukan terhadap anak ini. Tetapi saya memastikan kepada keluarga ini bahwa Tuhan tidak pernah jahat. Dan masih ada pengharapan dan ada maksud Tuhan yang baik dalam setiap perkara yang terjadi atau hal yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus bisa memahami dengan baik bahwa berita bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seharusnya menjadi berita sukacita bahwa masih ada pengharapan buat saudara dan saya. Supaya kita tidak putus asa, tidak lemah, tidak kepahitan, dan meninggalkan Tuhan. Dan makna yang ketiga buat kita dan makna yang terakhir buat kita dalam perikop ini adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil merupakan sebuah berita sukacita. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Dan membangun iman kita. Dia tidak pernah diam. Dia tidak pernah tidak peduli kepada kita. Berita tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil merupakan pernyataan kasih dan kuasa Tuhan untuk menolong setiap orang yang mengasihi Dia. Dan Dia akan membawa orang-orang itu kepada kebaikan dan rencana Tuhan yang luar biasa. Maria yang tadinya diliputi ketakutan akan dirajam. Bahkan ada seorang teolog besar mengatakan bahwa kalau wanita tidak menikah dan kemudian mengandung, bukan hanya dia yang dirajam, mungkin juga keluarganya akan diusir dan dirajam oleh masyarakat di sekitarnya. Dia mengalami ketakutan itu. Bahkan juga yang namanya Yusuf juga mengalami kegalauan itu. Tetapi ketika dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup dan penuh kuasa, maka hasil akhirnya di balik ketakutan itu, kasih dan kuasa Tuhan melampaui ketakutan itu dan menghasilkan kebaikan bagi Maria. Demikian juga yang dialami oleh Zakaria dan juga Elizabeth. Kedua orang ini merasakan bahwa pergumulannya lebih hebat dan seakan-akan Tuhan tidak mampu turut serta di dalam persoalan yang mereka hadapi. Tetapi dengar baik ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa istrimu akan mengandung. Itu adalah sebuah kepastian. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini apa pergumulanmu? Datang kepada Tuhan dan berimanlah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu lebih besar. Tuhan itu mengasihi dan memberi pengharapan. Dan Tuhan itu turut bekerja dalam setiap pergumulan, persoalan, bahkan seluruh perjalanan hidup saudara dan saya. Untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya dan umat Tuhan secara keseluruhan. Mari kita menjadi umat yang optimis di dalam Tuhan. Bukan optimis karena kita hebat. Dan kita menghadapi semua tantangan di tengah dunia yang sedang mengalami kesulitan besar ini dengan bersukacita. Karena minggu keempat Advent ini adalah minggu sukacita. Kedatangan Dia sudah dekat. Kita mari bersekutu di dalam Tuhan dan memuji Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itu terbukti dengan kedatangannya dalam bayi Bethlehem.
Orang yang begitu luar biasa dan kemudian menyelamatkan kita melalui kesetiaannya di kayu salib. Dan itu menjadi peristiwa yang terbesar bahwa bagi dia semua keberdosaan pun dapat dilenyapkan dan diubahnya menjadi keselamatan dan sukacita yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami bersyukur kami sudah memasuki minggu keempat Advent. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami di minggu sukacita ini, agar kami betul-betul memiliki sukacita yang dari Tuhan sendiri. Kami mau tinggalkan semua ketakutan kami. Kami mau tinggalkan semua kegalauan, kepahitan, ataupun keputusasaan kami. Dan kami taruhkan itu semua di bawah pertolongan Tuhan. Kiranya rahmat anugerah-Mu yang membuat kami bersukacita dan memandang ke depan panggilan Tuhan. Dan kami menghadapi semua tantangan dunia dengan optimis, sehingga kami tidak takut, tidak gentar. Tetapi kami percaya karena Tuhan di depan, kami di belakang. Tuhan menolong kami dan kami ditolong Tuhan. Tuhan memimpin kami dan kami dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kami dapat sampai ke titik akhir perjuangan iman kami, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus kekal dan kekal selamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kiranya anugerah Natal itu terus menerus hidup di tengah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kiranya roh Tuhan yang memateraikannya dan menyempurnakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat saat ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, atas perkenanan-Mu bagi hidup kami dalam ibadah di hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang meneguhkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman itu dapat berbuah lebat dalam keseharian kami. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu menaikkan pokok-pokok doa kami, agar Tuhanlah yang memimpin dan mengarahkan hidup kami, bahkan menopangnya, agar segala sesuatu yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan Sinode Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Tuhan memberkati kami semua yang turut terlibat dalam pelayanan yang besar ini. Tuhan memberkati semua pengurus sinode. Engkau juga memberkati para pastor di seluruh Indonesia yang senantiasa melayani-Mu di setiap waktu. Mereka yang telah Tuhan panggil untuk melayani-Mu, kiranya Engkau terus meneguhkan mereka, agar segala sesuatu yang mereka kerjakan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Umat Tuhan dibangkitkan semangatnya, bahkan iman mereka dikuatkan, pengetahuan mereka terus bertambah. Tuhan Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang mengawal kehidupan kami. Bahkan kami tak sanggup berbuat segala sesuatu tanpa Engkau. Kami memohon Tuhan memimpin kami, agar semua bentuk pelayanan yang kami kerjakan di masa pandemik virus corona ini tetap berjalan dengan baik, dan kami semua boleh bertanggung jawab dan menjalankan tugas kami dengan sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anggota gereja-Mu yang sedang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam kelemahan iman, dalam hal apapun. Tuhan kiranya datang dan melawat mereka, memulihkan mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, agar mereka boleh bersyukur bahwa dalam situasi yang sesulit apapun, Engkau tak pernah meninggalkan mereka.
Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan, yang bimbang Engkau teguhkan harapan mereka, agar mereka melihat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup mereka kuat dalam iman dan terus menghasilkan banyak buah, banyak orang yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh pemerintahan dari pusat sampai ke desa-desa. Mereka yang terus berjuang untuk menangani persebaran virus corona. Berikan hikmat dan bijaksana, jaga dan topang bangsa kami, agar segala sesuatu yang kami harapkan untuk tujuan bersama, kebahagiaan bersama seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa di surga atas apa yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami demi Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Umat Tuhan diundang berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dalam hitungan ketiga, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah di ujung ibadah kita. Firman Tuhan yang telah ditaburkan, puji-pujian yang telah kita naikkan, kiranya boleh menguatkan iman yang telah diberikan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, persiapkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.